Hi students, welcome back with me Juniati Smiring. How are you today? I hope all of you are fine. Okay, today we will continue our lesson about part of speech and we will try to study about preposition. Hari ini kita belajar tentang preposition. Adapun hal-hal yang mau kita pelajari di sini adalah what is preposition, next kinds of preposition, and of course exercise of preposition. Oke, jadi mari kita simak bersama-sama, kita belajar tentang preposition. Hal yang pertama yang kita pelajari di dalam preposition yaitu what is preposition. Preposition merupakan salah satu dari part of speech, yaitu kata depan yang biasanya diletakkan sebelum noun atau pronoun. Unsur utama dalam kalimat bahasa Inggris adalah preposition phrase. Preposition phrase ini terdiri dari sebuah kata depan dan objeknya. Objek dari kata depannya adalah berupa noun ataupun pronoun. Nah, jadi preposition itu adalah kata depan. Kemudian yang kedua kita mau mempelajari kinds of preposition, yaitu jenis-jenis dari preposition dan contoh-contohnya. Yang pertama ada preposition of place, yaitu kata depan yang menunjukkan tempat. Jadi akan dicontohkan kata-kata depan atau preposition yang biasanya kita gunakan untuk menunjukkan tempat. Yang pertama, contoh satu yaitu kata at. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan di. Nah, at ini dia yang pertama menunjukkan alamat. Ada contohnya di sini at Soekarno-Hatta Street, boleh juga at Jalan Perwira Street. Nah, dia menunjukkan alamat. Yang kedua, dia menunjukkan gedung atau tempat-tempat besar. Di sini dicontohkan at swimming pool. Jadi, swimming pool ini merupakan kolam renang ataupun public place yang biasanya digunakan orang-orang, dan kata at ini adalah preposition of place yang kita gunakan untuk menunjukkan kolam renang. Kemudian yang ketiga, menunjukkan nama desa atau suatu tempat ketika dalam perjalanan. Contohnya di sini at a village near Karangasem. Jadi at ini boleh menunjukkan nama desa atau suatu tempat. Contoh yang kedua yaitu kata in. Di dalam bahasa Indonesia juga tetap disebut dengan kata di. Fungsinya ada 3, menunjukkan tempat umum. Ada contohnya in the garden. Kemudian fungsi kedua menunjukkan gedung atau tempat-tempat besar. Ada kata in the ballroom. Kemudian yang ketiga menunjukkan nama desa, kota ataupun negara. Di sini ada contohnya in a village, itu menunjukkan desa, in Medan ini nama kota, in Indonesia ini negara. Yang ketiga untuk preposition of place ada kata on, yang dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata di atas. Contohnya put it on the table. Jadi on ini menyatakan di atas. Kemudian yang keempat ada to. Dalam bahasa Indonesia kita sebut ke. Contohnya I go to bookstore. Nah, kata to ini menunjukkan preposition of place. Yang kelima ada kata from atau dari. Contohnya she comes from Brastagi. Yang keenam ada kata near atau dekat. Contohnya our school is near the Sibayak Hotel.
Yang ketujuh ada kata besides atau di samping. I sit beside you. Kemudian yang kedelapan ada kata between, antara di dalam bahasa Indonesia. Tapi between ini menunjukkan di antara hanya dua orang saja atau dua benda saja. Contohnya, he is sitting between her two sisters. Yang kesembilan ada kata among. Ini sama dengan between, sama-sama antara, tapi bedanya among ini kita gunakan ketika keadaannya di antara banyak orang atau lebih dari dua, sementara between tadi hanya di antara dua. Contohnya, she is sitting among her sisters. Jadi yang jelas sisternya ini pasti lebih dari dua. Yang ke-10 ada kata above atau dalam bahasa Indonesia di atas. Contohnya, complete the sentences above. Yang ke-11 ada kata below atau di bawah. Ini digunakan berkenaan dengan ukuran tinggi, temperatur, atau sesuatu yang berada di satu tempat atau lokasi. Contohnya, put the ball below the table. Yang ke-12 ada kata under atau di bawah, digunakan bila sesuatu di bawah yang lain. Contohnya, they sit under the tree. Yang ke-13 ada kata in front of atau di depan. Contohnya, I live in front of the hotel. Yang ke-14 ada kata in back of atau di belakang. Contohnya, her home is in the back of your home. Dan yang terakhir ada kata by, atau yang ke-15 ada kata by. Dalam bahasa Indonesia boleh kita terjemahkan dengan melalui atau oleh. Contohnya di sini ada dua. Contoh satu, put the pens by my book. Kemudian contoh dua ada I made the cake by myself. Jadi inilah 15 dari preposition of place. Sekarang kita masuk ke jenis preposition yang kedua, yaitu preposition of time, yaitu kata depan yang menunjukkan waktu. Yang pertama ada kata at. Dalam bahasa Indonesia boleh kita sebut dengan kata pada atau pukul. Ada contohnya di sini. At 11 a.m., at night, at dawn, at noon, dan sebagainya. Yang kedua ada kata on, atau dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan kata pada. Umumnya digunakan ketika menunjukkan keterangan. Yang pertama hari, yang kedua tanggal, dan yang ketiga perayaan. Contohnya pada hari misalnya on Friday, on Saturday night. Kalau pada tanggal on May 25th. Untuk perayaan misalnya contohnya ada on Christmas Day. Yang ketiga ada kata in, yaitu dalam bahasa Indonesia disebut di atau pada. Ini menunjukkan waktu, seperti contohnya in the morning, menunjukkan bulan, in June, menunjukkan cuaca atau season, musim, in summer, in winter, menunjukkan tahun, in 2020. Nah, yang keempat ada kata before atau sebelum. Contohnya, the office is very busy before Idul Fitri. Ini before ini sebelum. Kemudian yang kelima ada kata after atau setelah. Contohnya, we have to go home after the party. Jadi after ini menyatakan setelah. Yang keenam ada kata since, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sejak.
Jadi contohnya, we study English since 1996. Kita belajar bahasa Inggris sejak tahun 1996. Contoh yang ketujuh, kata during atau selama. Kita lihat contohnya. My brother have worked during 10 years. Yang kedelapan, ada kata for, sama dengan during. Dalam bahasa Indonesia kita pakai kata selama. Contohnya, my brother have worked for 10 years. Yang kesembilan, ada kata till atau until. Dalam bahasa Indonesia kita sebut sampai. Kita lihat contohnya, our grandmother is staying with us till Sunday. Oke, yang ke-10 ada kata from, blank, to, or till, or until. Jadi dari, kemudian ada blank di sini, kita pakai kata sampai. Nah, contohnya ada dua. That shop is open from 9 to 5. Dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan, toko itu buka dari jam 9 sampai jam 5. Jadi ada kata from, pakai to di sini. Sementara di contoh 2, this office is open from Monday until Friday. Kantor ini buka dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi di kalimat kedua ini kita menggunakan kata from, blank, until. Ya, jadi prinsipnya sama saja, hanya satu menggunakan from to, satu menggunakan kata from, until. Nah, itulah 10 kata yang mewakili preposition of time. Sekarang kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu preposition of direction, yaitu kata depan yang menunjukkan arah. Yang pertama, kata to atau ke. Contohnya, she goes to the canteen. Yang kedua, kata into atau ke dalam. Contohnya, we jump into the pool. Yang ketiga, ada kata toward atau ke arah. Contohnya, he ran away when he felt that someone was coming toward. Nah, itulah 3 jenis preposition. Ada preposition of place, preposition of time, dan preposition of direction. Sekarang kita masuk ke latihan bagian ketiganya, yaitu tuliskan 3 contoh masing-masing preposition di dalam kalimat bahasa Inggris. Jadi tugas kamu adalah menuliskan kalimat yang di dalamnya ada preposition. Preposition of place, preposition of time, dan preposition of direction. Jadi yang pertama misalnya seperti ini, preposition of place. Kamu tuliskan 3 kalimat yang di dalamnya ada preposition of place. Yang kedua, preposition of time. Kamu tulis 3 kalimat yang di dalamnya ada preposition of time. Dan yang terakhir juga preposition of direction. Silahkan kamu tuliskan di sini kalimat dalam bahasa Inggris yang di dalamnya ada preposition of direction. Jawaban kamu boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah ini, dan kita akan berdiskusi melalui kolom komentar. Selamat berlatih, selamat mengerjakan tugas, and do your best. Baiklah students, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai preposition. Happy learning for you, and see you students.